Putri Akhlasa dari kelas 2C Pendidikan Matematika dengan NPM 2410631050 Di sini saya akan menjelaskan 20 soal statistika. Kita bahas soal nomor 1, yaitu ada median data dari 5, 6, 6, 8, 7, 6, 8, 7, 6, dan 9 adalah. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengumpulkan terlebih dahulu, yaitu 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, dan 9. Kemudian kita mulai mencari mediannya. Median itu adalah nilai di tengah-tengah data. Jadi kan ini semuanya itu ada 10 data. Dan di 10 itu berarti nilai tengah-tengahnya ada di 6 dan 7. Jadi rumusnya itu 6 ditambah 7 dibagi 2. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13 dan dibagi 2. Kemudian 13 dibagi 2 adalah 6,5. Dan selanjutnya ada soal nomor 2. Diketahui data sebagai berikut: 7, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 8. Nilainya dari data tersebut adalah, berarti di sini kita disuruh untuk mencari mean. Nah, mean itu dari semua data dibagi dengan jumlah data. Berarti kita di sini sudah menulisnya 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5. Dan data tersebut itu ada 8, jadi dibagi 8. Kemudian hasil dari penjumlahan di atas ini menghasilkan 58, jadi dibagi 8. Jadi 58 dibagi 8 itu hasilnya 7,25. Dan kemudian di sini ada soal nomor 3, yaitu berapa modus dari data berikut. Datanya itu di sini ada 3, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 8, dan 10. Dan yang kita ketahui, modus itu adalah nilai yang sering muncul di dalam data. Di sini kita lihat banyaknya nilai yang sering muncul dalam data itu adalah angka 5. Sebab 5 itu muncul 4 kali dibandingkan yang lain itu 3 yang muncul 1 kali, 6 yang muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali, dan 10 muncul 2 kali. Kecuali yang 5 itu muncul 4 kali. Berarti jawabannya angka 5 karena paling sering muncul yaitu 4 kali. Sekarang kita ke soal nomor 4, yaitu diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, dan 5. Tentukan persentil ke 75 dan ke 30. Jadi pertama yang harus kita kerjakan yaitu urutkan terlebih dahulu nilai tersebut, yaitu menjadi 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kemudian pertama kita mencari letak nilai persentil yang ke-75, yaitu 75 dikali 10 plus 1 per 100. Jadi 75 itu adalah data yang mau kita cari, dan 10 itu adalah jumlah data, dan 1 itu sudah dari rumusnya, kemudian dibagi 100 sama dengan 8,25. Dan kita cari P75, yaitu X ke-8 ditambah 0,25. Nah, 0,25 ini disebut dengan desimal, dan kemudian dikali dengan X8 plus 1 dikurang X8. Jadi di sini kita cari X8 adalah dari sini. X8 itu adalah 9. Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu 9. Dan kemudian desimalnya turun 0,25 dan dikali dari X8 plus 1. X8 plus 1 itu adalah jadinya X9. Berarti X9 itu di sini ada 10. Jadi 10 X8 itu 9. Jadi 10 dikurang 9 itu adalah 1. Nah, kemudian 9 ditambah 0,25 adalah 9,25 dikali 1 sama dengan 9,25. Kemudian kita mencari letak nilai persentil ke 30, yaitu ada sama dengan 30 dikali 10 ditambah 1 per 100 adalah
Kita cari P30, yaitu sama dengan X3 ditambah 0,3. Yang sudah tadi dibahas, X3 itu karena dia dapat dari 3,3, jadinya X3, dan 0,3 ini itu masuk ke dalam desimal dan dikali X3 plus 1 dikurang X3. X3 di sini adalah 5. X3 adalah 5, desimalnya 0,3, dan X3 ditambah 1 adalah 4, itu adalah 6, data ke 6, dan dikurang 5. X3 itu adalah 5. Kemudian 5 ditambah 0,3 jadi 5,3, dan 6 dikurang 5 adalah 1. 5,3 dikali 1 adalah 5,3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, dan 12. Kemudian yang kita lakukan pertama adalah untuk mengurutkan data yang acak tadi menjadi 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, dan 12. Nah, kemudian sekarang kita akan mulai mencari kuartil 1. Di sini itu kita mencari kuartil dengan rumus I sama dengan I N plus 1 per 4. Jadi I1 sama dengan 1 dikali 14 ditambah 1 per 4. 14 ditambah 1 adalah 15. 15 dikali 1 sama dengan 15 dibagi 4. 15 bagi 4 adalah 3,75. Kemudian di sini kita mencari untuk yang desimalkannya itu adalah X3. X3 dapat dari sini dan desimal 0,75 dapat dari sini. Jadi X3 ditambah 0,75 dikali 3 dikali X3 plus 1 dikurang X3 sama dengan X3 adalah data ke-3, yaitu 1, 2, 3, yaitu adalah 4, dan desimal turun 0,75 dan dikali X3 tambah 1 adalah X4, berarti data ke-4 1, 2, 3, 4. Data ke-4 adalah 4 dan data ke-3 adalah 4 juga. Dan di sini 4 ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 0, dan 0 dikali 0,75 sama dengan 0. Jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian kita mulai mencari kuartil 2. Dan sini adalah 2 dikali 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 14 ditambah 1 sama dengan 15 dikali 2 adalah 30. Jadi sama 30 per 4 sama dengan 7,5. Dan kemudian sini kita mencari X7 ditambah desimal 0,5 dikali X7 ditambah 1 dikurang X7. Data ke-7 adalah 7 dan ditambah desimal 0,5 dikali data ke-8 adalah 7 dikurang data ke-7 adalah 7 sama dengan 7 ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 0. 0 dikali 0,5 sama dengan 0. Jawabannya 7 ditambah 0 sama dengan 7. Dan kemudian sekarang kita mencari kuartil ketiga. Kuartil ketiga sama dengan 3 dikali 14 ditambah 1 per 4 sama dengan 45 dikali 45 dibagi 4 sama dengan 11,25. Dan kita kemudian mencari X itu X11 ditambah desimal 0,5 dikali X11 ditambah 11 ditambah 1 dikurang X11. Data ke-11 adalah 8 dan ditambah desimal 0,5 dan data ke-12 adalah 9 dikurang data ke-11 adalah 8. Data ke-9 yaitu data 9 dikurang 8 adalah 1 dan 1 dikali 0,25 adalah 0,25.
Jadi hasilnya 8 ditambah 0,5 sama dengan 8,25. Selanjutnya soal nomor 6 diberikan data 3, 8, 2, 6, 0, dan 5. Carilah varians dan simpangan baku dari data tersebut. Jadi langkah yang kita ambil pertama yaitu mengurutkan data yang belum tersusun menjadi 0, 2, 3, 5, 6, dan 8. Kemudian kita mencari jangkauan. Jangkauan itu adalah X maksimal dikurang X minimal. X maksimal di sini adalah 8 dan X minimalnya adalah 0. 8 dikurang 0 sama dengan 8. Nah, kemudian di sini kita membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Untuk XI itu adalah data dari sini. Kita susun 0, 2, 3, 5, 6, dan 8. Kemudian ada frekuensi. Frekuensinya itu adalah jumlah dari data tersebut. Karena data tersebut jumlahnya masing-masing 1, berarti kita tulis semua di sini 1. Nah, kemudian kita kalikan antara FI dan XI. FI dikali XI. 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 2 sama dengan 2, 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 5 sama dengan 5, 1 dikali 6 sama dengan 6, dan 1 dikali 8 sama dengan 8. Kemudian kita akan mencari X dikurang X bar. Nah, di sini kan kita belum mengetahui X bar itu berapa. Jadi kita mencari terlebih dahulu X barnya. Di sini rumus X bar adalah jumlah dari FI dikali XI per N. Jumlah dari FI dan XI keseluruhan ini adalah 24. Jadi 24 per N. N adalah jumlah seluruh data yaitu ada 6. Berarti 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi berhubung kita sudah mengetahui X bar adalah 4, kita kurangkan X dikurang X bar. Jadi 0 dikurang 4 sama dengan min 4, 2 dikurang 4 sama dengan min 2, 3 dikurang 4 sama dengan min 1, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 6 dikurang 4 sama dengan 2, dan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, di sini ada X dikurang X bar kuadrat. Karena kuadrat berarti kita mengkuadratkan nilai X bar yang ada di sini menjadi 2, yaitu min 4 dikali min 4 sama dengan 16, min 2 dikali min 2 sama dengan 4, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian di sini kita sudah memulai untuk mencari varians. Rumus varians tersendiri adalah jumlah X min X bar pangkat 2 per N. Jadi jumlah X min X bar pangkat 2 ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 42. Jadi 42 per 6 sama dengan 7. Setelah di sini kita akan mencari simpangan baku. Nah, rumus simpangan baku tersendiri adalah akar jumlah X min X bar pangkat 2 per N. Jadi kan di sini tadi kita varians itu tidak berakar. Nah, tapi di sini kita mencari akarnya, yaitu X akar dari jumlah X min X bar pangkat 2 per N sama dengan akar 42 dibagi 6 sama dengan akar 7. Akar 7 itu adalah 2,64. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Soal nomor 7 diperintahkan sama seperti soal nomor 6 tadi, yaitu untuk mencari varians dan simpangan baku. Diberikan data 6, 4, 10, 6, 7, 3, dan 4. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data yang belum tersusun rapi, yaitu menjadi 3, 4, 4, 6, 6, 7, dan 10. Kemudian kita mencari jangkauan terlebih dahulu, yaitu dengan X maksimal dikurang X minimal. X maksimal adalah 10 dan X minimal adalah 3, jadi 10 dikurang 3 ada sama dengan 7. Di sini kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari data X. Nah, data X ini itu adalah data yang telah kita susun tadi. Kemudian F adalah jumlah dari data masing-masing. Di sini ada data 4 dan 6 itu memiliki 2.
Jadi di F ini kita menuliskan banyaknya jumlah data yang ada di X. Nah itu 3 ada 1, 4 ada 2, 6 ada 2, 7 ada 1, dan 10 ada 1. Nah sekarang kita mencari FI dikali XI. FI dikali XI itu adalah data FI dikali dengan data XI. Sini ada 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 6 sama dengan 12, 1 dikali 7 sama dengan 7, dan 1 dikali 10 sama dengan 10. Nah kemudian di sini ada X min X bar. Jadi kita belum mengetahui X bar itu berapa, kita mencari terlebih dahulu X barnya. Nah di sini X bar itu dengan rumus jumlah FI dikali XI per N. Jumlah FI dikali XI nya adalah 40. Jadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi kita sudah mengetahui X bar itu adalah 8. Sekarang kita akan mengurangi X dikurang X bar. Sini data X adalah 3 dikurangi 8 sama dengan min 5, 4 dikurangi 8 sama dengan min 4, 6 dikurangi 8 sama dengan min 2, 7 dikurangi 8 sama dengan min 1, dan 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, kemudian di sini ada X dikurang X bar kuadrat. Jadi kita mengkuadratkan data yang ada di X min X bar ini. Min, jadi min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian di sini kita mulai mencari varians. Nah, rumus varians sendiri adalah jumlah X min X bar pangkat 2 dibagi N. Jumlah X min X bar pangkat 2 itu adalah 46. Jadi 46 dibagi 5 sama dengan 9,2. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah akar jumlah X min X bar pangkat 2 per N sama dengan akar 46 per 5. Jadi sama dengan akar 9,2. Akar dari 9,2 sama dengan 3. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogramnya. Nah, di sini terkumpul data dari 43 sampai dengan 74. Nah, ini adalah data yang sudah tersusun. Nah, banyaknya data tersebut adalah 48 dan kita mencari jangkauannya terlebih dahulu, yaitu X max dikurangi X min. X maksimalnya adalah 74 dan X minimalnya adalah 43. Jadi sama dengan 31. Kemudian banyak kelas. Banyak kelas itu dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 log 48. N adalah jumlah dari data tersebut, yaitu banyak data adalah 48. Jadi sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,68, dan ini adalah hasil dari log N. Kemudian sama dengan 1 ditambah 5,54 sama dengan 6,54. Jadi ini adalah 1,68 dikali dengan 3,3, hasilnya adalah 5,54. Jadi 1 ditambah 5,54 adalah 6,54. Untuk menentukan banyaknya kelas ini, kita tidak bisa memakai desimal, tetapi kita bisa membulatkannya menjadi 7. Nah, kemudian kita mencari panjang kelas. Nah, rumus panjang kelas ini adalah J per K. J itu adalah jangkauan dan K itu adalah banyak kelas. J per K sama dengan 31 per 7 sama dengan 4,43. Nah, panjang kelas juga tidak bisa dicari menggunakan desimal, tetapi kita bisa membulatkannya menjadi 5. Dan di sini adalah tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat dengan sesuai dengan hasil dari jumlah yang telah kita hitung. Di sini kita sudah mengetahui panjang kelasnya adalah 5 dan banyak kelasnya adalah 7. Kita hitung di sini ada banyak kelas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan kemudian ada panjang kelas adalah 5. Jadi panjang kelas itu adalah
selisihnya itu berapa? Di sini kan ada 43 sampai 47. Berarti selisihnya 5, 43, 44, 45, 46 dan 47. Begitupun seterusnya. Nah, frekuensi di sini adalah jumlah dari data yang ada di sini. Di sini ada menyangkut 43 sampai dengan 47. Nah, kita melihat data yang sudah tertera di atas ini. Data yang berada dalam 43 sampai 47 adalah 1. Hanya 43. Jadi, kita tulisnya adalah 1 frekuensinya. Nah, kemudian ada 48 sampai dengan 53. Nah, kita lihat sini ada data 48 sampai dengan data 53. Itu jumlahnya ada 52 itu jumlahnya ada 6. Nah, kemudian sekarang ada data ke 53 sampai dengan 57. 53 sampai dengan 57 banyaknya adalah 13. 58 sampai 62. 58 sampai dengan 62 banyaknya ada, tadi banyaknya 13, sekarang banyaknya ada 16. Nah, kemudian begitu pun seterusnya. Di sini histogramnya, ini ada frekuensi dan ini adalah nilai. Di sini nilai dari 43 sampai dengan 47 itu ada 1, 48 sampai dengan 52 itu ada 6, 53 sampai dengan 62. Nah, di sini ada 53 sampai dengan 57. Nah, data 53 sampai 57 itu ada 13, data 58 sampai 62 itu ada 16, data 63 itu sampai 67 ada 6, dan 68 sampai 72 ada 4, dan 73 sampai 77 itu ada 2. Di sini ada soal nomor 9. Perintah dari soal nomor 9 ini sama seperti dari nomor 8 tadi, yaitu diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan histogramnya. Nah, di sini sudah data dari 60 sampai dengan 95 dengan banyak data itu berjumlah 30. Nah, sekarang kita menentukan jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan itu sama dengan X maksimal dikurang dengan X minimal. X maksimal 95 dan X minimal adalah 60. 95 dikurang 60 sama dengan 35. Kemudian kita mencari banyak kelas. Banyak kelas itu dengan 1 tambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 30. Dan sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,5. 1 ditambah 4,95 sama dengan 5,95. Kita bisa membulatkannya menjadi 6. Kemudian panjang kelas adalah J per K. J per K. J-nya adalah 35 dan K adalah 6. Jadi 35 per 6 sama dengan 5,8. Kita bisa juga membuatkannya menjadi 6. Di sini kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi yang telah kita cari menggunakan rumus tadi. Nah, di sini banyak kelas adalah 6 dan panjang kelas adalah 6. Kita hitung terlebih dahulu, banyak kelasnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan panjang kelasnya adalah 6. Sini ada 60 sampai ke 65. Kita hitung 60, 61, 62, 63, 64, 65. Berarti kelas di sini panjang kelas ada 6 dan di sini juga harus mengikuti panjang kelasnya itu 6. Dan frekuensi itu adalah banyaknya jumlah data yang sudah ada. Nah, di sini itu 60 sampai 65 itu ada 5, 66 sampai 71 itu 0, 72 sampai 77 itu 8, 78 sampai dengan 83 itu adalah 5, dan 84 sampai 89 itu adalah 6, 90 sampai dengan 95 ada 6. Nah, kemudian di sini ada tabel histogram. Di histogram ini, di sini adalah frekuensi dan di sini adalah nilai. Nah, kita susun dari 60 sampai 65 itu ada 5, 66 sampai 70 itu 0,
72 sampai 77 itu 8, 78 sampai dengan 83 itu 5, 84 sampai dengan 89 itu 6, 90 sampai dengan 95 itu juga 6. Kemudian soal nomor 10, yaitu di sini sudah diberikan data kelompok. Tadi sebelumnya di soal nomor 6 itu kita sudah membahas itu adalah data satuan, dan di sini itu kita diberikan data kelompok yang sudah dibuat tabel seperti ini. Nah, di sini data kelompok untuk mencari varians dan simpangan baku. Data kelompok ini kita buat tabelnya itu ada FI, XI, FI dikali XI, X dikurangi X bar, X dikurangi X bar kuadrat, dan FI dikali X dikurangi X bar kuadrat. Nah, di sini itu data yang pertama ada 40 sampai dengan 43. Nah, FI itu berarti data 40 sampai 43 itu frekuensinya itu ada 2. Nah, kemudian FI ini dicari dari 40 ditambah 43 dibagi 2. Jadi 40 ditambah 43 dibagi 2 itu hasilnya adalah 41,5. Kemudian ada FI dikali XI. FI dikali XI ini berarti FI dikali XI 41,5 dikali 2 sama dengan 83. Nah, kemudian di sini ada X min X bar. Kita belum mengetahui X bar itu berapa, jadi kita mencari X bar. X bar di sini adalah jumlah FI dikali XI sama dengan F per N. Jadi jumlah FI per XI ini adalah 1244 per 24 itu adalah N sama dengan 52. Nah, kita sudah mengetahui X bar itu adalah 52. Sekarang kita akan mengurangi X dikurang X bar. Jadi X yang dimaksud itu adalah di sini, dan X barnya ini berarti 41 dikurangi 52 sama dengan min 11,5, dan 45,5 dikurangi 52 sama dengan min 6,5, dan 49,5 dikurangi 52 sama dengan min 2,5, kemudian 53,5 dikurangi 52 sama dengan 1,5, 57,5 dikurangi 52 sama dengan 5,5, dan 61,5 dikurangi 52 sama dengan 9,5. Nah, kemudian sini ada X min X bar kuadrat. Min X bar kuadrat ini, jadi kita akan mengkuadratkan nilai yang ada di X min X bar. Jadi min 11,5 dikali min 11,5 hasilnya 121,25, dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian di sini ada FI dikali dengan X min X bar kuadrat. FI ini kita melihat dari sini, dan X min X bar kuadrat di sini. Jadi FI dikali dengan X min X bar kuadrat. FI nya 2, X min X barnya kuadratnya itu 121,25. Jadi 2 dikali 1, 21,25 adalah 242,5. Begitupun seterusnya. Kita di sini diminta untuk mencari varians dan simpangan baku. Di sini kita mencari varians terlebih dahulu, yaitu dengan jumlah FI dikali X min X bar kuadrat. Nah, jumlah dari X min X bar kuadrat itu adalah 768 per N. N itu adalah 24. Jadi 768 per 24 sama dengan 32. Nah, kemudian di sini ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar jumlah dari FI dikali X min X bar kuadrat per N sama dengan akar 768 per 24 sama dengan akar 32 sama dengan 6. Yaitu 10, 11, 11, 14, 17, 18, 18, 20, 22, 22, 23, 26, 29, 30, 30, 35, 36, 37, 40, 42, 44, dan 45. Soal nomor 11 yaitu hitung nilai rata-rata atau mean dan simpangan baku dari data di atas.
Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghitung banyaknya data. Dari data di sini kita telah menghitung, yaitu ada 22 data. Dan sekarang kita mencari jangkauannya. Jangkauan itu X max dikurang X min, yaitu 45 dikurang 10 sama dengan 35. Dan kemudian kita mencari banyak kelasnya, yaitu dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian sama dengan 1 tambah 3,3 log 35 dari sini, dan 1 ditambah 3,3 dikali 1,34 sama dengan 1 ditambah 4,42 sama dengan 5,42. Karena ini menghitung banyak kelas, karena banyak kelas juga tidak bisa menggunakan desimal, itu kita bulatkan menjadi 6. Nah, kemudian sini kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya J per K sama dengan 35 per 6 sama dengan 5,8 dibulatkan menjadi 6. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi, yaitu ada kelasnya ada 6 dan panjang kelasnya juga ada 6, yaitu 10 sampai 16, 17 sampai 23 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita cari di sini ada FI, XI, FI dikali XI, kemudian X dikurang X bar, X dikurang X bar pangkat 2, dan F dikali X min X bar pangkat 2. Nah, FI ini kita menemukan frekuensi dari kelas yang ada di sini, yaitu ada 4, 7, 4, 3, 3, dan kemudian XI itu adalah 10 ditambah 6 dibagi 2. Jadi totalnya itu adalah 13. Nah, kemudian FI dikali XI ini adalah FI dikali XI 4 dikali 13 sama dengan 53. Nah, kemudian ada X min X bar. Kita belum mengetahui X bar itu berapa. Kita menghitung terlebih dahulu. Di sini X bar itu sama dengan jumlah FI dikali XI per N sama dengan 779 per 22 sama dengan 35. Nah, jadi di sini X barnya itu adalah 35. Nah, kita sudah mengetahui bahwa X bar itu adalah 35. Jadi kita menghitung X dikurang X bar, yaitu X yang di sini berarti 13 dikurang 35 sama dengan 22. 20 dikurang 35 sama dengan 15, 27 dikurang 5 sama dengan 8, 49 dikurang 5 sama dengan 14,5, 60 dikurang 35 sama dengan 25, 70,5 dikurang 35 sama dengan 35,5. Nah, kemudian sini ada X min X bar kuadrat, yaitu kita kuadratkan dari nilai X min X bar ini menjadi segini. Nah, kemudian yang terakhir ada F dikali X min X bar pangkat 2, yaitu F dikali X min X bar pangkat 2. Berarti 4 dikali 448 sama dengan 1939, dan begitu pun seterusnya. Sampai kita mengetahui bahwa jumlah dari F kali X min X bar pangkat 2 itu adalah 7.533. Nah, kita sudah mencari mean atau X bar. Sekarang kita mencari standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya adalah akar jumlah F dikali X min X bar pangkat 2
sistem simpangan waktu. Nah, di sini sudah terdapat data kelompok, yaitu ada 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Nah, di sini frekuensinya 50 sampai 54 adalah 4, 55 sampai 59 adalah 6, 60 sampai 64 adalah 8, 65 sampai 69 adalah 10, 70 sampai 74 adalah 8, dan 75 sampai 79 adalah 4. Nah, kemudian kita mencari XI. XI itu adalah 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 77 dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian di sini ada FI dikali XI. FI dikali XI 4 dikali 77 sama dengan 308, 6 dikali 84 sama 5 sama dengan 507, 8 dikali 92 sama dengan 736, 10 dikali 99,5 sama dengan 995, 8 dikali 107 sama dengan 856, 4 dikali 114,5 sama dengan 458. Nah, kemudian sini kita mencari X dikurang X bar. Nah, kita mengetahui X bar, berarti kita harus mencari tahu terlebih dahulu X bar itu berapa. Sini rumus X bar yaitu jumlah FI, X dikali XI per N. FI dikali XI jumlahnya itu 3860 per 40 yaitu N, sama dengan 96,5. Nah, berarti di sini X dikurang 96,5. X-nya 77 dikurang 96,5 sama dengan min 19,5. 84,5 dikurang 96,5 sama dengan min 12. 92 dikurang 96,5 sama dengan min 4,5. 99,5 dikurang 96,5 sama dengan 3. 107 dikurang 96,5 sama dengan 10,5. 114,5 dikurang 96,5 sama dengan 18. Nah, kemudian di sini X min X bar pangkat 2, yaitu kita mengkuadratkan X min X bar ini menjadi jumlah ini. Nah, selanjutnya kita juga mencari F dikali X min X bar pangkat 2, yaitu F dikali X min X bar pangkat 2 sama dengan 4 dikali 380,25 sama dengan 1521 dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian di sini kita mencari varians. Varians itu adalah rumusnya jumlah FI dikali X min X bar pangkat 2 per N. Jumlah FI dikali X min X bar per 2 itu sama dengan 4815 per 40 sama dengan 120,4. Nah, kemudian di sini kita juga mencari simpangan baku. Rumus simpangan baku adalah akar jumlah FI dikali XI per N sama dengan akar 4815 dibagi 40 sama dengan akar 120,4 sama dengan 11. Nomor 14 yaitu carilah covariance dan koefisien korelasi. Nah, di sini sudah ada data XY ya, dan ada 5 data, dan mana X-nya itu 10, 8, 6, 4, dan 2, dan Y-nya itu 14, 10, 8, 12, dan 6. Nah, kemudian kita langsung saja X min X bar. Kita cari terlebih dahulu X barnya, yaitu jumlah X dibagi 5 dibagi N. Berarti jumlah X min 30 per 5 sama dengan 6. Nah, kemudian kita juga mencari Y barnya untuk Y min Y bar. Y bar itu adalah jumlah Y dibagi 5. Jumlah Y 50 dibagi 5 sama dengan 10. Nah, kemudian di sini X min X bar yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4, 8 dikurangi 6 sama dengan 2, 6 dikurangi 6 sama dengan 0, 4 dikurangi 6 sama dengan min 2, 2
kurangi 6 sama dengan min 4. Nah, kemudian Y min Y barnya ini adalah Y barnya ini adalah 10, jadi 14 dikurang 10 sama dengan 4, 10 dikurang 10 sama dengan 0, 8 dikurang 10 sama dengan min 2, 12 dikurang 10 sama dengan 2, 6 dikurang 10 sama dengan, maaf di sini itu sama dengan min 4. Nah, kemudian X min X bar pangkat 2, berarti X min X bar ini kita pangkatkan menjadi 2, yaitu hasilnya segini, dan Y min Y bar pangkat 2 yaitu Y min Y bar ini kita pangkatkan 2, hasilnya jadi segini. Dan kemudian hasil sekarang kita mengkalikan X min X bar dikali Y min Y bar. X min X bar dikali Y min Y bar sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16, 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali min 2 sama dengan 0, min 2 dikali 2 sama dengan min 4, min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Nah, kita jumlahkan, hasilnya menjadi 28, dan kemudian kita mencari terlebih dahulu kovariansnya. Rumus kovarians yaitu adalah jumlah X min X bar dikali Y min Y bar, yaitu adalah jumlahnya 28 per N itu adalah 5. Berarti 28 per 5 sama dengan 5,6. Nah, kemudian kita cari terlebih dahulu standar deviasinya X dan standar deviasinya Y, yaitu standar deviasi X sama dengan akar X min X bar pangkat 2 per N sama dengan 40 per 5 sama dengan akar 8 yaitu adalah 2,828. Nah, kemudian kita cari standar deviasinya Y, yaitu sama dengan akar Y min Y bar pangkat 2 per M sama dengan akar 40 per 5 sama dengan akar 8. Akar 8 adalah 2,828. Nah, kita sudah mengetahui standar deviasi X dan standar deviasi Y. Sekarang kita akan mencari koefisien korelasi yang rumusnya adalah kovarians per Sx dikali Xy. Kovariansnya itu adalah 56 dan Xs-nya itu adalah 2,828 dan X-nya juga sama. Nah, kemudian kita jumlahkan 2,828 dikali 2,828 yaitu adalah 8 sama dengan 5,6 dibagi 8 yaitu hasilnya adalah 0,7. Dan soal 15 yaitu kita diminta untuk mencari regresi dari data berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini ada 5 nama yang data dan berat badannya kita cantumkan, yaitu lalu memiliki tinggi badan 135 dan berat badan 58. Kemudian dari Chandra yang memiliki tinggi badan 140 dan berat badan 43. Dan Budi yang memiliki tinggi badan 143 dan berat badan 42. Kemudian ada Ferry yang memiliki tinggi badan 138 dan berat badan 40. Dan yang terakhir ada Aldo yang memiliki tinggi badan 139 dan berat badan 41. Nah, kita mencari X kuadratnya itu yaitu 135 dikali 135 menjadi 18.225. Kemudian 140 dikali 140 sama dengan 19.600. Dan 143 dikali 143 menjadi 20.449. 138 dikali 138 19.044. Dan 139 dikali 139 adalah 19.321. Nah, kemudian kita mencari X kuadratnya yaitu 38 dikali 38 sama dengan 1444. 43 dikali 43 sama dengan 1849. 42 dikali 42 sama dengan 1764. 40 dikali 40 sama dengan 1600. 41 dikali 41 sama dengan 1681.
2x per n sama dengan 695 per 5 sama dengan 139. Dan di sini kita juga sekalian mencari y barnya. Y bar itu adalah di sini adalah jumlah y dibagi n sama dengan 204 per 5 sama dengan 41. Nah, berarti kita sudah mengetahui x bar dan y barnya itu adalah x bar 139 dan y bar adalah 41. Nah, kemudian x min x bar itu berarti 135 dikurangi 139 sama dengan min 4, 140 dikurangi 139 sama dengan 1, 143 dikurangi 139 sama dengan 4, 138 dikurangi 139 sama dengan min 1, dan 139 dikurangi 139 yaitu 0. Kemudian yang y min y barnya yaitu 38 dikurangi 41 sama dengan min 3, 43 dikurangi 41 sama dengan 2, 42 dikurangi 41 sama dengan 1, 40 dikurangi 41 sama dengan min 1, dan 41 dikurangi 41 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada x min x bar pangkat 2. Berarti kita memanfaatkan nilai yang ada di x min x bar. Dan kemudian y min y bar juga seperti x min x bar pangkat 2. Berarti kita memanfaatkan y min y bar. Nah, ini menjadi pangkat 2. Nah, kemudian yang terakhir ada x min x bar dikali y min y bar. Berarti x min x bar dikali y min y bar yaitu min 4 dikali min 3 sama dengan 12. 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 1 sama dengan 4, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, dan 0 dikali 0 sama dengan 0, dan jumlahnya adalah 9. Nah, sebelum itu kita mencari covariansnya terlebih dahulu, yaitu jumlah x min x bar dikali y min y bar per n. Jumlah x min x bar dikali y min y bar adalah 19 dan n adalah 5, berarti 19 per 5 sama dengan 3,8. Nah, kemudian di sini karena di rumus koefisien korelasi kita memiliki rumus standar deviasi x dan standar deviasi y, maka kita cari terlebih dahulu standar deviasi x dan standar deviasi y-nya. Nah, standar deviasi x itu sama dengan akar x min x bar pangkat 2 per n sama dengan akar 34 per 5 sama dengan akar 68 yaitu 6,8 yaitu 2,6. Nah, kemudian standar deviasi y sama dengan akar y min y bar pangkat 2 per n sama dengan akar 15 per 5 sama dengan akar 3 itu adalah 1,7. Nah, di sini rumus dari koefisien korelasi adalah covariance per standar deviasi x dikali standar deviasi y. Covariance adalah 3,8 per 2,6 yaitu x SX dan 1,7 yaitu XY sama dengan kita kalikan 2,6 dikali 1,7 sama dengan 4,42. 3,8 per 4,42 sama dengan 0,9. Nah, kemudian kita mulai mencari untuk y topi. Di sini y topi itu rumusnya adalah a plus b kali x. Sebelum kita memasuki y topi ini, kita mencari dulu a dan b-nya. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu b. B itu rumusnya adalah r dikali sy per sx. R-nya itu adalah 0,9 dan sy yang itu adalah 1,7 dan sx yang itu adalah 2,6. Berarti 1,7 per 2,6 adalah 0,7. Jadi 0,9 dikali 0,7 sama dengan 0,63. Nah, sekarang kita mencari A-nya. A-nya itu adalah Y bar dikurangi B dikali X bar sama dengan Y barnya itu adalah tadi 41 dan dikurangi B. B-nya itu adalah 0,63 dan dikali X bar. X bar itu tadi adalah 139 sama dengan 41 dikurangi 87 per 87,57 sama dengan min 46,57. Nah, di sini sekarang kita sudah bisa mencari y topi. Y topi itu adalah rumusnya a plus b dikali x sama
kecil, yaitu ada di sini 135. Berarti kita masukkan X-nya itu adalah 135. Nah, berarti di sini sama dengan min 46,57 ditambah 85,0,5 hasil dari 0,63 dikali 135 sama dengan 138,48. Nah, kemudian kita mencari komponen error yang memiliki rumus, yaitu Y kopi dikurangi Y. Nah, ya di sini kita juga mengambil Y yang dimana Y itu yang memiliki nilai paling kecil. Tadi kan kita X-nya di sini. Nah, berarti kita Y-nya juga mengambil dari setara dengan X-nya tadi. Berarti kita mengambil nilai dari lala. Nah, di sini Y min Y kopi sama dengan Y kopi min Y kopinya itu adalah 38,48 dikurangi 38 sama dengan 0,48. Sekarang soal nomor 16, yaitu sama perintahnya seperti soal 15 tadi, yaitu mencari regresi dari berat badan dan tinggi badan. Nah, tadi kan X-nya itu tinggi badan, Y-nya itu berat badan. Sekarang kita tukar jadi X-nya itu berat badan dan Y-nya itu adalah tinggi badan. Di sini ada tinggi badan Andi, Nadia, Rizka, Made, Edo, Galih, Mirna, dan Komar. Nah, sini sudah tertera X dan Y-nya. Nah, kemudian kita mencari X pangkat 2, itu berarti yang pertama dari Andi 43 dikali 43 sama dengan 1764. 38 dikali 38 yaitu 1444. 40 dikali 40 yaitu 1600. 45 dikali 45 yaitu 2025. 41 dikali 41 yaitu 1681. 42 dikali 42 yaitu 1764. 39 dikali 39 yaitu 1521. Dan 43 dikali 43 yaitu 1849. Nah, kemudian di sini ada Y pangkat 2 berarti 130 dikali 130 yaitu 16.900. 128 dikali 128 yaitu 16.384. 132 dikali 132 yaitu 17.424. 140 dikali 140 yaitu 19.600. 135 dikali 135 yaitu 18.225. 138 dikali 138 yaitu 19.044. 134 dikali 134 yaitu 17.956. Dan yang terakhir 135 dikali 135 yaitu 18.225. Nah, kemudian di sini kita mencari X dikali Y. X dikali Y 43 dikali 130 sama dengan 5.460 dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian di sini X min X bar. Berarti kita akan mencari X bar dan Y barnya terlebih dahulu. Di sini X bar itu adalah jumlah X dibagi N sama dengan 330 dibagi 8 sama dengan 41,25 dan Y barnya itu sama dengan jumlah Y per N sama dengan 1072 ke 8 sama dengan 134. Nah, berarti kita sudah mengetahui X bar itu adalah 41,25 dan Y bar itu adalah 134. Nah, berarti X dikurang 43 dikurangi 41,25 sama dengan 0,75. 38 dikurangi 41,25 yaitu min 3,25. 40 dikurangi 41,25 yaitu min 1,25. 45 dikurangi 41,25 yaitu adalah 3,75. 41 dikurangi 41,25 yaitu 0,25. 42 dikurangi 41,25 yaitu adalah 0,75. 39 dikurangi 41,25 yaitu adalah min 2,25. 43 dikurangi 41,25 yaitu adalah 1,75. Nah, kemudian Y min Y bar. Y bar itu adalah 134.
130 dikurangi 134 sama dengan min 4, 128 dikurangi 134 yaitu min 6, 132 dikurangi 134 yaitu adalah 2, 140 dikurangi 132 yaitu adalah 140 dikurangi 134 yaitu adalah 6, 135 dikurangi 134 yaitu adalah 1, 138 dikurangi 134 yaitu adalah 4, 134 dikurangi 134 yaitu adalah 0, dan 135 dikurangi 134 yaitu adalah 1. Nah, kemudian di sini ada x min x bar pangkat 2. X min x bar pangkat 2 berarti nilai x min x bar ini dipangkatkan menjadi 2 semua, hasilnya adalah ini. Dan kemudian begitu juga dengan y min y bar pangkat 2, yaitu dari y min y bar pangkat 2 ini hasilnya adalah ini. Dan yang terakhir ada x min x bar dikali y min y bar. X min x bar dikali y min y bar adalah hasilnya segini. Dan di sini kita mencari terlebih dahulu yaitu covariance, yaitu jumlah x min x bar dikali y min y bar per m. Jumlah x min x bar adalah 48 dibagi m itu adalah 8 sama dengan 5,75. Dan kemudian di sini kita mencari koefisien korelasi memiliki rumus yang dimana di situ kita harus mencari s x dan s y nya terlebih dahulu, yaitu sudah kita cari dengan s x nya itu adalah 2,1 dan s y nya itu adalah 3,7. Nah, kemudian di sini kita masukkan covariance itu adalah 5,75, Sx nya itu adalah 2,1 dan Sy nya itu adalah 3,7 sama dengan 2,1 dikali 3,7 sama dengan 7,77. Jadi hasilnya 5,75 dibagi 7,7 adalah 0,7. Nah, kemudian untuk mencari y topi kita mengharuskan untuk mencari a dan b terlebih dahulu. Di sini kita mencari b yaitu r dikali sy per sx sama dengan y yaitu adalah 0,7, sy 3,7 dan xx adalah 2,1 sama dengan 0,7 dikali 1,8 sama dengan 1,25. Dan di sini kita mencari a. A itu sama dengan y bar dikurangi b dikali x bar sama dengan 134 dikurangi 1,26 dikali 41,25 sama dengan 134 dikurangi 51,975 yaitu adalah sama dengan 82,025. Kemudian kita sudah memenuhi, yaitu kita sudah mencari a dan b, kita sudah bisa mencari y topi. Y topi ini itu adalah a adalah 82,025 ditambah b yaitu 1,26 dan dikali x nya kita bakal ngambil yang nilainya itu paling kecil. Di sini nilai paling kecil adalah 38 dari nilai Nadia. Dan dikali x nya 38 sama dengan 129,905. Dan kita akan mencari komponen error dari y topi dikurangi y. Jadi itu kita ambil nilai y dari terkecil lagi. Dari nilai Nadia kita ambil nilai y itu adalah 128. Dan 129,905 dikurangi 128 sama dengan 1,905. Di sini adalah soal nomor 17, yaitu sama kita disuruh mencari regresi dari nilai rapor matematika dan fisika. Sini x itu nilai matematika dan y itu adalah nilai fisika. Ada 6 nilai dari masing-masing siswa. Dan sini kita sudah ada data x dan data y. Kemudian kita diminta untuk mencari x pangkat 2 yaitu 65 dikali 65 sama dengan 4225, 67 dikali 67 yaitu 4487 dan begitu pun seterusnya. Dan kemudian kita diminta untuk mencari data y pangkat 2 yaitu dari 70 dikali
hasilnya adalah 404.550, 67 dikali 70 hasilnya 4.690, 78 dikali 80 yaitu 6.240, 77 dikali 80 yaitu 6.160, 76 dikali 79 yaitu 604, 65 dikali 78 yaitu 570. Kemudian di sini kita diminta untuk mencari X bar dan Y bar. Nah, X barnya itu adalah 71 dan Y barnya itu adalah 76. Dan di sini kita sudah bisa mencari X min X bar. X-nya itu adalah 65 dan X barnya itu adalah 71. 65 dikurangi 71 yaitu min 6, 67 dikurangi 71 yaitu min 4, 78 dikurangi 60, 71 yaitu 7, 77 dikurangi 71 yaitu 6, 76 dikurangi 71 yaitu 5, 65 dikurangi 71 yaitu adalah min 6. Kemudian Y min Y bar. Data Y dikurangi dengan 76. 70 dikurangi 76 yaitu min 6, 70 dikurangi 76 yaitu min 6, 80 dikurangi 76 yaitu 4, 80 dikurangi 76 yaitu 4, 79 dikurangi 76 yaitu 3, 78 dikurangi 76 yaitu 2. Nah, kemudian di sini ada X min X bar pangkat 2. Kita memangkatkan nilai dari X min X bar tadi, dan kemudian Y min Y bar pangkat 2 juga kita memangkatkan data dari Y min Y bar tadi. Dan yang terakhir di sini ada X min X bar dikali Y min Y bar. Yaitu data X min X bar dikali dengan data Y min Y bar. Min 6 dikali min 6 adalah 36. Min 4 dikali 60, min 6 adalah 24, 7 dikali 4 adalah 28, 6 dikali 4 itu 24, 5 dikali 3 yaitu 16, dan min 6 dikali 2 yaitu adalah min 12. Kemudian di sini kita mencari kovariansinya terlebih dahulu dari jumlah data X min X bar dikali Y min Y bar adalah 119 per M. 119 per M sama dengan 19,2. Kemudian di sini koefisien korelasi yang mengharuskan kita mencari X, X dan X Y-nya, berarti kita mencari XS dan XY. Setelah kita cari, standar deviasi dari X adalah 5,7 dan standar deviasi dari Y adalah 4,4. Kemudian rumus koefisien korelasi ini adalah covariance per XX dikali XY. XS adalah covariance adalah 19,2 dibagi 5,7 dikali 4,4 sama dengan 19,2 dibagi 25,08 sama dengan 0,77. Dan kemudian kita akan mencari Y topi, tetapi sebelum mencari Y topi kita mencari A dan B terlebih dahulu. B-nya itu adalah R dikali SY per SX sama dengan 0,77 dikali 4,4 per 5,7 sama dengan 0,77 dikali 0,77 sama dengan 0,5929. Dan A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar sama dengan 76 dikurangi 0,5929 dikali 71 sama dengan 76 dikurangi 42,0959 sama dengan 33,940. Dan di sini kita sudah bisa mencari Y topi, yaitu A plus B dikali X. A-nya tadi adalah 33,0959 ditambah B-nya itu adalah 0,5929 dan X-nya itu kita cari data di paling kecil dari data X. Yaitu data paling kecil dari data X adalah 65. Berhubung di sini 65 dibagi 2, mari kita lihat ke Y-nya juga yang paling kecil. Nah, di sini ada nilai sisa yang dimana X-nya itu 65 paling kecil dan Y-nya itu adalah 70 paling kecil. Nah, berarti kita pakai X itu adalah 65 sama dengan 71,63
Dan kita mencari komponen errornya, yaitu sama dengan Y topi dikurangi Y. Y-nya tadi adalah 70 yang kita ambil dari nilai Siska sama dengan 71,6344 dikurangi 70 sama dengan 1,6344. Soal 18 kita diminta mencari regresi dari nilai rapat semester 1 dan semester 2. Yaitu ada 7 nama siswa yang tertera di sini, yaitu X dengan X nilai semester 1 dan Y semester 2. Dan kita diminta mencari X pangkat 2, yaitu data X dipangkatkan 2 menjadi segini nilainya, dan kemudian Y pangkat 2 yaitu data Y pangkatan 2 menjadi nilai segini. Dan kemudian dari X dikali Y, data X dikali data Y, yaitu ada ini yang telah kita jumlahkan, dan kemudian kita di sini diminta untuk mencari X bar dan Y bar. X barnya itu adalah 79,6 dan Y barnya itu adalah 80. X min X bar, data X dikurangi dengan 79,6. 90 dikurangi 79,6 yaitu 10,4. 93 dikurangi 79,6 yaitu 13,4, begitu pun seterusnya. Kemudian ada Y min Y bar. Data Y dikurangi dengan 80. Berarti 92 dikurangi 80 yaitu 12, 95 dikurangi 80 yaitu 15, dan begitu pun seterusnya. Dan kemudian di sini ada X min X bar pangkat 2, yaitu data X min X bar ini dipangkatkan menjadi 2, yang dimana hasilnya ada pada data X min X bar pangkat 2. Dan begitu pun dengan Y min Y bar pangkat 2, di mana data Y min Y bar ini dipangkatkan menjadi 2, yaitu ada pada data Y min Y bar pangkat 2. Nah, yang terakhir ini ada X min X bar pangkat 2 dikali Y min Y bar pangkat 2, yaitu adalah data X min X bar dikali data Y min Y bar, yaitu menghasilkan ini. Dan kemudian di sini kita akan mencari covariance, yaitu jumlah X min X bar dikali Y min Y bar per M sama dengan 987 bagi 7 sama dengan 141. Dan mencari koefisien korelasi di mana X S yaitu adalah 12 dan X Y yaitu juga 12. Koefisien korelasi yaitu adalah covariance nya adalah 4141 per 12 dikali 12. 141 per 144 sama dengan 1. B sama dengan R dikali SY per SX sama dengan 1 dikali 12 per 12 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar sama dengan 80 dikurangi 1 dikali 79,6 sama dengan 80,76. 79,6 itu sama dengan 0,4. Dan Y topi adalah A plus B dikali X sama dengan A 0,4 B 1, dan X nya itu adalah 85, yaitu nilai terkecil dari data X, yaitu sama dengan 85,4. Dan kemudian kita mencari komponen errornya, yaitu dengan Y topi dikurangi Y. Y nya itu kita ambil dari Y yang tadi memiliki X, data paling kecil. Dan di sini data paling kecil adalah 88. 85,4 dikurangi 88 sama dengan min 2,6. Setelah sini kita mencari regresi dari nilai ujian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini ada 11 data siswa untuk nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana X bahasa Indonesia dan Y bahasa Inggris. Dan di sini juga kita mencari X pangkat 2, yaitu 85 dikali 85 adalah 7.225, 77 dikali 77 yaitu 5.929, dan begitu pun seterusnya. Dan kemudian di sini kita mencari Y pangkat 2, yaitu data Y dipangkatkan 2, 78 dikali 78 yaitu 6.084, 88 dikali 88 yaitu 7.744. Begitu pun seterusnya. Dan kemudian ada X dikali Y, X dikali Y 85 dikali 78 yaitu 6.630, 77
6.776. Dan begitu pun seterusnya. Dan kemudian di sini untuk mencari x min x bar kita harus mencari dulu x barnya. Nah, x bar di sini kita sudah menemukan x barnya itu adalah 79,4 dan y barnya itu adalah 81. X min x bar, data x dikurangi dengan 79,4. Data x 85 dikurangi 79,4 adalah 5,6. 77 dikurangi 79,4 adalah 2,4 dan begitu pun seterusnya. Dan kemudian kita x data y dikurangi y bar yaitu data y dikurangi dengan 81. Data y adalah 78 dikurangi 81 yaitu adalah min 3. 88 dikurangi 81 adalah 7 dan begitu pun seterusnya. Di sini kita mencari y min y bar pangkat 2, di mana data y min y bar ini dipangkatkan 2 dan hasilnya ada pada x min x bar pangkat 2. Dan kemudian mencari y min y bar pangkat 2 yaitu data y min y bar pangkat y min y bar dipangkatkan 2 yaitu ada pada data y min y bar pangkat 2. Dan yang terakhir ada x min x bar dikali y min y bar yaitu adalah data x min x bar dikali data y min y bar dan menghasilkan ada pada data x min x bar dikali y min y bar. Nah, kemudian kita mencari kovarians yaitu dari data y min y bar dikali x min x bar dikali y min y bar per n. Min 76,6 dibagi 11 sama dengan min 7. Dan data koefisien korelasi di mana membutuhkan xx dan xy yang dimana xx-nya itu adalah 3,1 dan xy-nya itu adalah 3,9. Kovarians min 7 per 3,1 dikali 3,9 sama dengan 12. Nah, kemudian kita mencari y atau p yang dimana harus mencari a dan b terlebih dahulu. B yang dimana itu adalah koefisien korelasi dikali sy per sx sama dengan 12 dikali 3,9 per 3,1 sama dengan 12 dikali 1,3 sama dengan 15,6. Kemudian yang A sama dengan y bar min b dikali x bar sama dengan 81 dikurang 15,6 dikali 79,4 sama dengan 81 dikurang 39 sama dengan min 1 sama dengan min 1158. Dan kemudian kita mencari komponen errornya yaitu dengan y atau p dikurangi di sini kita y atau p-nya itu adalah a dan b dikali x. A-nya itu min 1158 tambah b-nya itu 15,6 dikali x. X-nya itu data paling kecil dari x itu 76 sama dengan min 1158 ditambah 1185 sama dengan 28. Kemudian komponen errornya yaitu adalah y atau p dikurangi y. Y ini adalah nilai kecil dari y-nya untuk nilai x sama dengan 28 dikurangi 85 y-nya itu sama dengan min 57. Kalau 20 ini kita akan mencari korelasi regresi dan kemudian ke t hitung. Nah, di sini ada nilai x dan y itu ada 10 yaitu 9, x-nya itu 9, 10, 13, 12, 11, 12, 14, 15, 13, dan 11. Dan y-nya itu ada 40, 44, 58, 52, 42, 45, 56, 60, 54, dan 48. Nah, kemudian x dikali y itu x 9 dikali 40 yaitu 360, 10 dikali 40 yaitu 440, 13 dikali 58 yaitu 754 dan begitu pun seterusnya. Kemudian x pangkat 2 itu berarti data x-nya ini dipangkatkan 2 yaitu 9 dikali 9 81, 10 dikali 10 yaitu 100 dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian ada data y pangkat 2 itu berarti y ini kita pangkatkan jadi 40 dikali 40 yaitu 1600, 40
dikali 54 yaitu 1936 dan begitu pun seterusnya. Nah, kemudian di sini kita akan mencari korelasi. Nah, korelasi itu rumusnya R X Y sama dengan N jumlah X Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y, dan per akar N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah X dipangkatkan 2. Nah, dikali akar N jumlah X pangkat 2 dikurang jumlah Y dipangkatkan 2. Nah, tadi kan jumlah N itu adalah jumlah keseluruhan data yang ada 10, dan jumlah X-nya itu ada 6106, dan dikurangi jumlah X itu ada 120 dan jumlah Y itu ada 500, dan kemudian per N itu jumlahnya 10, X jumlah X pangkat 2 yaitu 1470 dikurang jumlah X dipangkatkan 2 yaitu 120 dipangkatkan 2 per dikali akar jumlah N 10 dikali jumlah Y pangkat 2 yaitu 25.440 dikurangi jumlah Y pangkat 2 itu 500 pangkatkan 2. Jadi habis itu kita 10 dikali 6.106 itu 61.060. Nah, kemudian 120 dikali 500 itu 60.000. Nah, akarnya ini jadi 14.700 dikurangi 14.400 dikali akar 4.400 dikurangi 250.000. Nah, kemudian ini dikurangi hasilnya jadi 1060, dan akarnya juga dikurangi hasil jadi 300, dan ini juga dikurangi hasil jadi akar 4.400. Nah, kemudian akar ini kita cari akar dari 300 dan akar dari 4.400, dan ada di sini akar 300 itu 17,3205, dan akar dari 4.400 itu adalah 66,3325. Nah, akar 300 dan akar 440 ini kita kalikan, dan hasilnya itu adalah 1148,9121. Jadi 1060 dibagi 1148/9121 adalah 0,926. Nah, kemudian kita akan mencari regresi. Regresi itu adalah rumusnya jumlah Y dikali jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X dikali jumlah X kali Y per N dikali jumlah X pangkat 2 dikurangi jumlah X dipangkatkan 2. Jumlah tadi berarti 500 dikali 1470 dikurangi 120 dikali 6106 per 10 dikali 1470 dikurangi 120 pangkat 2. Nah, 500 dikali 1470 itu adalah 735.000, dan dikurangi 120 dikali 6106 itu adalah 732 dikali 720. Maaf, 732,720. Nah, per 14.700 dikurangi 14.400. Nah, ini dikurangi ini hasilnya adalah 2.280, dan ini dikuranginya adalah 300. Jadi 2.280 dikurangi dibagi 300 adalah 7,6. Dan kemudian kita mencari B-nya itu adalah jumlah N dikali jumlah dikali X jumlah Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y.
per N jumlah X pangkat 2 per dikurangi jumlah X dipangkatkan 2. Nah, ini jadinya 10 dikali 6.106 dikurangi 120 dikali 500 per 10 dikali 1.470 dikurangi 120 dipangkatkan 2. Hasilnya yaitu 61.060 dikurangi 60.000 per 14.300 dikurangi 14.400 sama dengan 10.060 dibagi 300 sama dengan 3,5, dan Y-nya itu adalah A ditambahkan dengan B X. A-nya itu tadi 7,6, B-nya itu 3,5 dan X. Nah, kemudian di sini kita akan mencari T hitung. Rumus T hitung itu adalah R dikali akar N dikurangi 2 per akar 1 dikurangi R pangkat 2 sama dengan R-nya itu adalah di sini tadi R itu 0,9226 dan 1 pangkat 2. Nah, dan dikalikan akar 8. Jumlah N kan ada 10 dikurangi 2 yaitu adalah 8 per 1 dikurang akar 1 dikurangi 0,9226 pangkat 2 sama dengan 0,226 dikali 2,8284 per akar 1 dikurangi 0,8512 sama dengan ini dikali ini itu hasilnya 2,6095 per akar 0,1488 sama dengan 2,6095 per 0,3857 sama dengan